Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Yang mana kita masih di jilid 5A dan kita masuk di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Oke, langsung saja ya kita ke latihan soal subtema 1 di tema 2 ya. Dan mungkin adik-adik yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Kita langsung ke halaman 98 ya, halaman 98 ya, dimulai untuk muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Fungsi taman kota. Saat ini banyak warga yang membangun taman kota di lingkungan sekitarnya. Namun, tahukah kamu pengertian taman kota? Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas. Taman kota dibangun dengan harapan dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota. Misalnya pencemaran udara. Taman kota juga dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Ada dua fungsi utama taman kota yang dapat kita rasakan manfaatnya. Fungsi yang pertama yaitu secara ekologis. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen. Tanaman di taman kota juga dapat menyerap sumber pencemaran udara, misalnya karbon dioksida. Sementara fungsi yang kedua yakni secara sosial. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Oke, untuk soal yang pertama, fungsi taman kota secara ekologis yaitu sebagai, jawabannya adalah D ya, yang paru-paru kota. Nomor 2, kalimatannya yang tepat untuk paragraf kedua adalah, ya, kalimatannya yang tepat, jawabannya adalah yang D ya, adik-adik sekalian. Apa fungsi utama taman kota? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Salah satu sumber pencemaran udara adalah gas. Nah, ini di sini udah salah tuliskan ya. Jawabannya adalah gas karbon dioksida atau CO2. Ini adik-adik ya. Oke ya. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah karbon dioksida atau CO2. Kemudian nomor 4. Taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas disebut taman kota ya. Kemudian nomor 5, gambarlah peta pikiran yang mengandung informasi penting dari teks tersebut. Oke, di sini udah saya buatkan ya, dari sekalian peta pikiran ya. Judulnya tadi adalah fungsi taman kota. Nah, di sini karena ada 3 paragraf saya buat 3 ya. Jadi taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala luas. Kemudian taman kota dibangun untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Dan yang ketiga, di paragraf ketiga ada 2 fungsi taman kota yaitu secara ekologis dan secara sosial. Ini adik-adik kalau mau disalin, mungkin mau dibuat bentuk yang lain juga tidak apa-apa ya. Oke, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran IPA. Perhatikan gambar di samping, ini ada gambar belalang ya. Alat pernapasan yang digunakan oleh hewan tersebut adalah, jawabannya trakea. Nomor 2, organ pada burung yang dapat menyimpan cadangan udara pada saat terbang atau menyimpan cadangan udara saat terbang adalah, jawabannya pundi-pundi udara ya adik-adik sekalian ya. Ini jawabannya yaitu pundi-pundi udara. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 3 ya. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Ini organ pernapasan ya. Fungsi organ pernapasan yang ditunjuk oleh huruf X adalah, bisa dilihat di sini ya. Huruf X di situ adalah gambar alveolus ya adik-adik sekalian lah. Fungsinya untuk apa alveolus itu? Ya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Selanjutnya nomor 4,
Gambarkan dalam bentuk bagan sederhana proses masuknya udara dari luar tubuh hingga pertukaran udara di paru-paru. Nah, ini ya, saya tuliskan di sini ya. Jadi udara masuk ke dalam tubuh, kemudian melalui rongga hidung, ya, masuk ke trakea, dari trakea masuk ke bronkus, ya, kemudian ke paru-paru, ya. Dari paru-paru akan kembali ke bronkus, bronkus ke trakea, rongga hidung. Nah, akhirnya udara akan keluar dari tubuh. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi yang dihirup adalah oksigen, yang dikeluarkan dari paru-paru adalah karbon dioksida. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 adik-adik sekalian. Ya. Tuliskan perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, perbedaannya ya, jadi pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma. Itu untuk muatan IPA ya. Sekarang ke muatan SBDP. Jarak susunan nada pada tangga nada diatonis mayor adalah jawabannya yang A. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nomor 2, berikut yang bukan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah jawabannya yang C ya. Diawali dan diakhiri dengan nada La, sama dengan A. Itu ya, jadi diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Ini bukan ya, ini minor ya biasanya. Kemudian nomor 3, lagu Indonesia Raya adalah lagu yang menggunakan tangga nada ini diatonis mayor ya. Nomor 3 jawabannya adalah diatonis mayor. Kemudian nomor 4, oke, tuliskan 2 lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Nah ini ya, ada lagu Hari Merdeka, Bangun Pemudi-Pemuda, Indonesia Raya ya. Ini saya tuliskan 3 lagu ya, adik-adik bisa dipilih 2 saja. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Nah ini ada Syukur, Gugur Bunga, dan Mengeningkan Cipta. Adik-adik juga bisa dipilih 2 saja. Lanjut kita ke muatan PPKN. Contoh hak yang dimiliki seseorang sebagai warga masyarakat adalah ini ya, mendapat udara bersih di lingkungan tempat tinggal. Kemudian nomor 2, membantu ibu guru membawakan buku merupakan contoh titik di sekolah. Jawabannya adalah contoh tanggung jawab. Kemudian nomor 3, apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat? Tuliskan 5 contohnya. Nah, kita diminta menuliskan 5 ya, 5 kewajiban sebagai warga masyarakat. Ini yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mengikuti kerja bakti, menghormati dan menghargai tetangga, menjaga keamanan lingkungan, membayar iuran sampah, mengikuti kegiatan di lingkungan, misalnya kegiatan arisan, 17-an lah itu ya. Ini adik-adik bisa dipilih 5 saja ya, ini saya tuliskan 6. Kemudian nomor 4, mengapa kamu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasmu? Nah ini, agar dapat belajar dengan nyaman. Nomor 5, apa yang terjadi apabila kamu tidak melaksanakan kewajibanmu? Apa yang terjadi apabila kamu tidak melaksanakan kewajibanmu menjaga kebersihan kelas? Jelaskan jawabanmu ya. Kelas menjadi kotor dan bau sehingga mengganggu saat proses pembelajaran. Nah, sekarang kita ke muatan pelajaran IPS ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seorang penjahit pakaian ya. Kegiatan usaha pada gambar di atas termasuk pekerjaan dalam bidang, nah ini adalah dalam bidang pelayanan jasa ya, karena membuat baju. Hanya mengandalkan jasa atau keahlian ya dalam membuat pakaian. Kita ke halaman berikutnya ya, nomor 2. Perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat berikut. Ada pegawai pabrik sepatu, petani kopi dan kelapa sawit, petani tambak ikan mujair, peternak sapi dan kerbau, kemudian dokter bedah. Kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam perindustrian, perkebunan dan perikanan secara berurut-urut ya. Perindustrian berarti ada pegawai pabrik sepatu, perkebunan, petani kopi dan kelapa sawit, perikanan itu berarti petani tambak ikan dan mujair 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A.
Lanjut ke soal nomor 3. Arsitek dan dokter merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang, jawabannya itu pelayanan jasa. Nomor 4, perhatikan gambar berikut, deskripsikan kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah toko souvenir ya, biasanya di tempat wisata ya. Oke, untuk yang nomor 4 ini saya tuliskan ya. Jadi, toko souvenir menjual barang-barang atau oleh-oleh khas suatu daerah. Kegiatan ini termasuk dalam bidang pariwisata. Lanjut ke nomor 4, tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata daerah pegunungan. Ya. Jawabannya itu penjual buah dan sayuran segar, persewaan penginapan atau villa, dan yang ketiga adalah pemandu wisata. Itu ya adik-adik, mungkin kalau terlalu cepat ini bisa di pause terlebih dahulu ya. Dan terima kasih ya untuk meluangkan waktu belajar bersama ya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.